Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat pembuangan sampah. Negeri kita belum sepenuhnya terbebas dari sampah. Bahkan Indonesia menyandang predikat juara 2 penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Tiongkok. Berbicara mengenai masalah lingkungan tentu tidak ada habisnya. Saat ini, tidak sedikit dari orang-orang yang mengabaikan terkait dampak yang diakibatkan dari lingkungan yang tercemar. Bahkan, beberapa dari mereka bersikap acuh tak acuh. Salah satu penyebab yang mengakibatkan lingkungan menjadi tercemar adalah sampah plastik. Faktanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK menyampaikan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan yaitu sebesar 175.000 ton per hari atau setara dengan 64 juta ton per tahunnya. Jika menggunakan asumsi sampah yang dihasilkan oleh orang setiap harinya, yaitu jumlah timbulan sampah yang dihasilkan sebesar 0,7 kg. Ini masih di Indonesia saja, belum mencakup seluruh timbulan sampah yang dihasilkan oleh seluruh dunia. Celakanya, dari banyaknya sampah yang dihasilkan oleh manusia, hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat didaur ulang, lalu sisanya berakhir di lingkungan, kemudian melapisi tanah dan lautan seperti penyakit. Hal yang sangat memprihatinkan bagi lingkungan dan makhluk hidup di dalamnya. Dan perlu adanya kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Menurut Craig Lawson, salah satu tokoh dalam film dokumenter A Plastic Ocean mengatakan bahwa pada tahun 2050 dengan membludaknya penduduk, bisa saja penggunaan plastik meningkat dari tahun sebelumnya, bahkan 3 kali lipat dari totalnya. Dan perkiraannya pada tahun 2050 ini, sampah plastik akan lebih banyak jumlahnya daripada jumlah ikan yang ada di lautan. Hasil penelitian Dr. Jenna Jambek dari Universitas Georgia, Amerika Serikat mengatakan bahwa Indonesia berada pada peringkat kedua setelah negara Tiongkok dari 192 negara sebagai penyumbang sampah ke lautan. Sekarang kita bisa memutuskan untuk melakukan penggunaan plastik secara lebih bijak, atau nantinya kita melihat anak dan cucu kita tersiksa karena kelalaian yang kita lakukan. Sebagai generasi zaman now, tentu kita tidak boleh diam saja. Beberapa upaya pencegahan dan memperbaiki bisa kita lakukan dari sekarang. Contoh yang pertama yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya. Walaupun kita tidak berada di lingkungan kita tinggal, ketika kita melihat sampah yang tercecer di jalan-jalan, kita bisa membuangnya ke tempat sampah. Yang kedua yaitu dengan mengurangi pemakaian plastik. Seperti ketika kita berbelanja ke minimarket, kita bisa menolak untuk menggunakan tas plastik dan membawa tas belanja dari rumah. Yang ketiga, kita juga bisa melakukan edukasi terhadap seseorang di lingkungan sekitar kita, seperti keluarga, teman, kerabat, untuk ikut serta dalam mengurangi pemakaian plastik. Yang keempat, kita bisa melakukan daur ulang terhadap limbah plastik yang masih bagus dengan membentuk kerajinan yang sangat cantik dan menarik, seperti ini, dan masih banyak lagi. Dari beberapa bentuk upaya pencegahan dan memperbaiki yang dimulai dari diri sendiri itu bisa berdampak baik sedikit demi sedikit untuk lingkungan di sekitar kita. Kita sebagai manusia mempunyai peran yang sangat besar terhadap lingkungan tempat kita tinggal. Dan segala sesuatu yang sudah kita lakukan